Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu mengenai hikmah dari Maulid Nabi bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mu'min dan juga An-Nabah tentunya ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik, luar biasa. Nah, kita mau jawab dulu pertanyaan yang kedua tadi ya. Nanti baru ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua tadi tentang yang belum dapat jodoh nih Pak Ustadz ya. Yang belum dapat jodoh apakah termasuk ke bukan umatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Silakan Pak Ustadz. Baik, hadisnya begini. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, nikah itu sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan umatku, bukan golonganku. Jadi setelah Nabi menjelaskan sunnah-sunnahnya, kemudian Nabi sebut, nikah itu sunnahku juga. Karena Nabi menikah. Maka siapa yang membenci sunnahku, artinya bukan hanya nikah. Siapa yang membenci sunnahku, sunnah-sunnah yang lain, maka dia bukan bagian dariku. Atau artinya Nabi tidak ngakui kita sebagai umatnya. Maka artinya bukan membenci nikah saja, seluruh sunnah. Maka tadi kalau berarti orang tidak menikah berarti bukan umat Nabi. Tidak menikah, tidak menikah itu kan bagian dari takdir. Yang di garis bawah itu faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku. Yang membenci, bukan yang tak menikah. Bang Fahmi sudah kan? Sudah Pak. Sudah. Belum 2 kali Pak. Ya. Ya sudah. Jadi ketika hari ini bagaimana yang tidak menikah? Bukan berarti dia membenci sunnah. Bisa jadi takdirnya belum sampai, jodohnya belum sampai. Yang disebut Nabi bukan umatnya itu yang membenci sunnah. Artinya kalau hari ini aku tak mau menikah, nikah itu untuk apa, nyusahin. Nah itu yang disebut. Tapi ketika dia sudah berusaha untuk mencari pasangan, tapi belum dapat, dan itu takdir. Karena takdir itu kan bagian ketetapan Allah. Kadang takdir itu ada yang sesuai keinginan kita, ada yang tak sesuai keinginan kita. Kita sudah berusaha, tapi nggak dapat. Ada yang nggak sengaja dapat, ya. Ada yang nggak sengaja dapat. Ada Pak. Ada ya. Ada. Kapan itu? Jadi ya artinya yang disebut Nabi bukan umatnya itu yang membenci nikah. Tapi sebenarnya bukan nikah saja, membenci sunnah Nabi. Yang membenci kayak jenggot. Oh, jenggot itu sunnah, berarti dia membenci sunnah. Maka bukan umat Nabi. Yang membenci sholat ke masjid, yang membenci memakai celana di atas mata kaki misalnya. Mereka itu membenci sunnah. Maka kata Nabi bukan umatku. Maka kita kan disunahkan, diajarkan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'an fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi. Siapa yang cinta kepadaku masuk surga bersamaku. Tapi orang yang membenci sunnahku berarti dia tak cinta kepadaku, berarti dia bukan umatku. Maka di situ yang lebih tepat bukan yang tak menikah, tapi yang membenci nikah dan seluruh sunnah-sunnah Nabi. Adapun hari ini tidak menikah, yaitu bagian dari takdir kita. Kadang takdir itu kan ibu bapak, hari ini tinggal kita kan jalani takdir. Ada yang cocok, maka tugas kita alhamdulillah. Tapi ada takdir itu yang nggak cocok, maka tugas kita ya innalillah, sabar. Karena hidup ini cuma antara syukur sabar. Hari ini dapat jodoh, alhamdulillah. Besok ada yang nggak dapat, ya sabar, innalillah. Dan itulah tugas kita kan, hari ini syukur, besok sabar. Sampai mati. Jalan takdir Allah itu tadi, ada yang memang keinginan kita, ya Allah beri aku jodoh, diberikan jodoh terbaik. Jodohnya cantik, ya terbaik, contoh, padahal laki-lakinya buruk. Maka berarti laki-laki bersyukur. Tapi istrinya karena suaminya jelek, sabar. Maka hidup ini kan cuma antara syukur, sabar. Itu saja. Begitu. Oh gitu ya Pak ya, bersyukur dan juga sabar. Ya. Baik, jadi harus bersyukur dan juga bersabar. Ya. Iya betul. Baik, luar biasa ya. Nah kalau pisah Pak Ustadz, kita harus mengucapkan apa? Bersyukur atau bersabar? Berpisah? Oh ya. Sabar, innalillah. Karena berpisah, berarti ini bukan punyaku. Ini memang punya Allah. Gitu. Ya kadang Anda sudah menikah ya kemudian berpisah. Ya itulah takdir. Oke, baik, luar biasa. Baik, boleh silakan ada pertanyaan lagi ibu-ibu dari An-Nabah atau dari Al-Mu'min? Boleh pertanyaannya dulu, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Al-Mu'min. Jadi dalam
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Nabi Allah, Nabi dan Rasul. Ada kiat-kiat yang harus kita jalani. Jadi kita selaku umat dimulai dari kiat yang pertama gitu Pak. Jadi kami mohon penjelasannya, dari mana kami ini akan memulai. Mungkin selama ini kami beribadah mungkin belum tepat atau belum khusyuk atau belum sesuai dengan aturan-aturan. Jadi mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz langsung saja dijawab tentunya untuk kiat-kiat kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Baik. Kiatnya sederhananya, kiat itu ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larangkan. Itu saja sebenarnya kiat sesederhananya. Datang kisah sahabat nanya, Rasul, kapan kiamat? Kata Nabi, apa nanya-nanya kiamat? Pertanyaan Nabi kembali, apa yang kau persiapkan dengan kiamat? Bukan masalah waktunya. Untuk apa nanya waktu kalau nggak ada persiapan? Apa yang kau persiapkan dengan akan datangnya kiamat? Kata sahabat ini, ya Rasul, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka sebenarnya kita itu nanti dipastikan akan bersama orang yang kita cinta. Maka hari ini kalau kita cinta kepada Nabi, maka dipastikan kita akan berkumpul dengan Nabi di sorga. Sebagaimana kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku di sorga. Nah sekarang bagaimana kiatnya? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sementara kita tidak melihat Nabi. Maka yang sampai kepada kita itu kan Al-Quran dan hadis. Sementara Quran dan hadis itu kan kita tak paham. Maka kita belajar dari siapa? Tidak mungkin langsung dari Quran dan hadis. Ada yang menyampaikan. Itulah para guru. Guru menyampaikan kepada kita. Berarti kiatnya apa? Belajar. Belajar mencintai Allah dan Rasul dengan cara apa? Memahami Quran dan hadis. Karena di situ perintah-perintah Allah. Kita itu tak akan pernah disebut cinta kepada Allah kalau kita tidak menjalankan perintahnya. Karena sederhananya mencintai itu butuh bukti. Maka kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi kepada hambaku, kata Allah, kalau kau cinta kepadaku, kata Allah, ikuti aku. Aku itu siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ikuti Nabi, apa Allah katakan, Allah janjikan, yuhibbukumullah, maka aku kata Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampuni dosamu. Maka inilah kiat bagaimana kita itu bisa taat kepada Allah Rasul, ikuti apa yang diajarkan Nabi. Berarti Nabi itu mengajarkan Quran, ikuti Quran. Nabi mengajarkan kita dalam hadisnya, ikuti Nabi. Lagi bagaimana caranya? Belajar. Belajar itu lewat siapa? Ya, maka para ulama, kata dalam hadis kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita mau bertanya enggak lagi kepada nabi, tapi nabi meninggalkan para ulama, para guru-guru. Disitulah kita belajar. Maka kiatnya pertama, jangan pernah lelah untuk belajar. Sholat misal, bagaimana? Sholat aku ini sudah benar atau belum? Ya belajar bagaimana tata cara sholat Nabi. Sholat Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Tapi kita tidak melihat Nabi. Sholat Nabi itu ada dalam hadis. Hadis itu diajarkan oleh para ulama. Maka itulah disitulah belajar. Belajar itu kiat pertama. Belajar bagaimana secara sholat, bagaimana beramal yang diajarkan oleh para ulama kita, guru-guru kita berdasarkan Quran dan hadis. Itu kiat pertama. Maka belajar itu, Bapak Ibu, itu sampai mati. Belajar itu dalam Islam hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka siapapun yang namanya muslim, wajib dia belajar. Namanya muslim wajib belajar. Berarti kalau wajib, kalau nggak dikerjakan, dosa. Maka kalau ada muslim nggak belajar, berdosa besar. Kenapa harus kita belajar? Karena kita tadi wajib taat pada Allah dan Rasul. Kenapa wajib taat pada Rasul? Ya karena itu perintah. Nah sementara bagaimana kita bisa taat pada Rasul kalau kita tidak tahu ilmunya? Ilmunya ada dalam Quran, dalam hadis yang diajarkan para ulama. Kita itu tidak cukup sekedar beriman, tapi iman harus dibuktikan dengan amal. Maka ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat,
orang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak cukup aku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dia tidak buktikan dengan amal. Maka iman wajib, bukti iman dengan amal. Amal harus dengan ilmu. Maka itulah kenapa belajar itu wajib. Amalun qalilun bi ilmin khairun min amalin katsirin bi jahlin. Amal yang sedikit dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada amal banyak tanpa ilmu. Maka kiat pertama, belajar terus sampai mati. Jangan pernah lelah, tak ada kata terlambat belajar dalam Islam. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Itu baru pertama, untuk kiat pertama yaitu belajar. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.